Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25. Akhirnya kena karma juga. Mata Marisa melotot. Ia menelan ludahnya kasar. Ia tidak menyangka segala kebohongannya akhirnya terbongkar di dalam waktu yang bersamaan. Bahkan yang lebih parah lagi, Andrian memergokinya saat sedang melakukan hubungan seksual dengan kakak iparnya sendiri. Rian, apa maksudmu tadi dengan di dalam darah Tania tidak ada darahmu, lalu rumah? Jangan bilang kalau rumah yang selama ini Marisa tempati ternyata bukanlah rumahnya. Tanya Nurlela yang juga berada di sana bersama Pak Priambodo. Maksudnya sudah jelas, ternyata Tania bukanlah anakku. Aku sudah membuktikannya sendiri melalui tes DNA. Yang aku lakukan secara diam sejak 2 minggu yang lalu. Jala asteris ini ternyata sudah menipuku mentah-mentah. Gara dia, aku kehilangan Yaya. Dasar bajingan. Bukan itu saja, ia sudah menipuku dengan mengatakan kalau rumah yang ia tempati selama ini adalah rumahnya sendiri. Aku bahkan sudah menjual apartemenku untuk melakukan renovasi rumah itu. Dan bodohnya aku percaya begitu saja dengan kata siluman rubah satu ini. Kembalikan uangku, sialan, kembalikan uangku. Marisa menggeleng. Bagaimana mau mengembalikan? Uangnya saja sudah tidak ada lagi. Elena dan Nurlela terhenyak mendengarnya. Ia benar tidak menyangka kalau menantu yang selama ini mereka banggakan ternyata sudah menipu mereka habis-habisan. Andrian menamparkan pipi kiri Marisa membuat Marisa menjerit kesakitan. Pak Priambodo yang melihat itu hampir saja melangkah hendak menolong. Tapi saat melihat Nurlela di sampingnya, ia urung membantu. Bagaimanapun, ia ingin mencari aman. Marisa menjerit saat Andrian tanpa perasaan menghempaskan kepalanya hingga kembali membentur pinggir ranjang. Kemudian Andrian mengotak, atik ponselnya hingga dalam hitungan detik terdengarlah suara perbincangan antara Marisa dan Hasta selepas bercinta tadi. Sebenarnya Andrian malu memutarnya. Dengan memutarnya sama saja mempermalukan dirinya. Harga dirinya yang jatuh pasti akan semakin jatuh. Namun ia harus memperdengarkan rekaman yang sempat diambilnya tadi. Agar semua orang bisa mengetahui kebusukan Marisa dan Hasta yang sebenarnya. Mata Marisa dan Hasta terbelalak. Ingin mengelak pun rasanya percuma. Semua sudah jelas. Perbincangannya tadi telah terekam sempurna meskipun tidak seluruhnya. Nurlela dan Elena yang mendengar itu jelas saja terkejut setengah mati. Terlebih Marisa juga menyebutkan kata papa. Keduanya bingung, papa siapa lagi yang Marisa maksud. Namun keduanya tidak terpikir kalau papa yang dimaksud adalah Pak Priambodo. Sebab laki itu selalu tampak sempurna di hadapan semua orang. Bajingan, dasar pela. Sialan, mati kau, mati, pekik Elena yang sudah kembali merangsek dan menjambak rambut panjang Marisa. Berhenti sialan, kalau kau ingin marah juga pada suamimu itu, brengsek. Dia duluanlah yang memulainya.
Kalau bukan karena dia yang lebih dulu menginginkannya, mana mungkin aku melakukannya? Sialan, jerit Marisa yang tak mau disalahkan sendirian. Bohong, pasti kau yang sudah menggoda Mas Hasta duluan, iya kan? Mas Hasta tidak mungkin selingkuh kalau kau tidak lebih dulu menggodanya. Marisa yang tak mau mengalah, ia pun menyerang balik Elena. Heh, laki sialan, hentikan istri sialanmu ini, brengsek, teriak Marisa. Kau juga Hasta, Mama gak menyangka kalau kau akan melakukan perbuatan keji seperti ini. Apa kurangnya Elena? Hah, teriak Nurlela yang merasa marah karena anak perempuan kesayangannya diselingkuhi suaminya sendiri. Andrian yang masih diselimuti emosi pun menyerang Hasta hingga akhirnya mereka pun berkelahi. Mati, kau, mati, raung Andrian seraya memukuli Hasta. Berhenti, brengsek, kalau kalian mau marah, seharusnya bukan hanya pada aku. Bukan hanya aku yang suka tidur dengan Jala. Itu. Kalian tahu siapa yang disebut Jala? Itu dengan panggilan papa tadi. Hah, kalian pasti akan terkejut. Hasta berujar dengan sambil meringis kesakitan. Ia tentu tak mau hancur sendiri. Apalagi dapat dipastikan setelah ini, semua pasti takkan kembali seperti semula. Nurlela, Elena, dan Andrian terhenyak penasaran. Sementara Marisa dan Pak Priambodo sudah ketakutan bukan main. Meskipun Pak Priambodo belum tahu kalau Hasta sebenarnya sudah mengetahui hubungan gelapnya dengan Marisa. Tapi melihat tatapannya padanya membuat tubuhnya menegang. Hai Papa Mertua, apa Papa ingin aku yang bicara atau Papa ingin mengungkapkan sendiri hubungan gelap Papa dan Jala? Itu. Desis Hasta membuat Nurlela, Andrian, dan Elena membulatkan matanya. Apa yang kau katakan? Jangan sembarangan bicara kau, sentak Pak Priambodo gugup. Iya, jangan sembarangan bicara. Kau pikir semua laki akan melakukan perbuatan kotor seperti yang sudah kau lakukan? Mana mungkin suamiku tertarik dengan perempuan murahan seperti dia? Nurlela menampik dan tak percaya dengan kata-kata dan tuduhan Hasta. Hasta lantas tertawa terbahak-bahak. Mama mertuaku sayang, apa mama mertua tahu kalau mereka justru sudah menjalin hubungan terkutuk itu jauh sebelum ini? Bahkan, sambil pincang Hasta mendekati Pak Priambodo yang sudah berkeringat dingin. Apa kalian tahu siapa ayah kandung Tania? Jantung Pak Priambodo dan Marisa berdetak semakin kencang. Keringat dingin sudah bercucuran. Marisa gelengkan kepalanya sambil mengenakan pakaian sebab Elena sedang fokus mendengarkan penuturan Hasta. Apa maksud kamu, Hasta? Jangan memfitnah orang sembarangan, bentak Nurlela yang sebenarnya sudah gugup bukan main. Karena rasa ketakutan yang sudah merongrong hati dan pikirannya, bohong kalau ia tidak terpengaruh dengan kata Hasta barusan. Nurlela jelas ketakutan kalau apa yang ia ucapkan itu merupakan sebuah kebenaran. Aku tidak memfitnah, Tania, dia sebenarnya adalah anak papa mertua kami tersayang dan gundiknya itu. Hasta menunjuk pada Marisa. Berhenti berbohong, brengsek, Ma, jangan percaya katanya.
Dia hanya sedang berusaha mengadu domba kita. Pak Priambodo memegang tangan Nurlela berusaha meyakinkan agar ia tidak mempercayai kata-kata Hasta. Aku tidak berbohong, aku memiliki buktinya. Diam, aku sudah melakukan tes DNA pada suami mama tersayang dan Tania. Aku bahkan memiliki video mereka berdua check-in hotel. Kalian mau melihatnya? Tutup mulutmu, brengsek. Pak Priambodo memukul Hasta hingga terjungkal. Keributan semakin menjadi-jadi. Satu sama lain saling menyalahkan dan saling menyudutkan. Bahkan Elena kini sudah ikut menyerang Hasta. Hasta yang ketakutan pun berlari kencang menuju tangga. Elena mengejar. Tanpa ia sadari Riko yang terbangun melihat pertengkaran itu ikut berlari. Elena yang sakit hati dengan kelakuan suaminya terus mengejar Hasta. Kecewa meraja hati membuat Elena kehilangan kendali. Ia pun mengambil vas bunga yang cukup besar yang terpajang tepat di samping tangga. Lalu melemparkannya hingga tepat mengenai kepala Hasta. Riko yang melihat itu menjerit. Ia berlari kencang hingga tanpa sadar kakinya tergelincir dan sirine polisi dan ambulans terdengar menggema di depan sebuah rumah yang cukup besar. Bersamaan itu, jerit tangis pun ikut menyelimuti membuat suasana terlihat begitu mencekam. Riko, bangun, nak. Bertahanlah, mama mohon. Pekik Elena saya melihat sang anak menutup matanya. Darah mengalir membuat ubin putih seketika berubah warna. Sementara itu, di tempat yang sama. Namun posisi berbeda, tampak Hasta pun dalam kondisi yang tak kalah mengenaskan. Darah mengalir membuat pecahan vas bunga ikut tergenang cairan pekat tersebut. Mendengar suara keributan di tengah malam nyatanya menarik atensi para tetangga. Mereka yang awalnya diam menahan kesal karena tetangga mereka tersebut yang bertengkar tak melihat waktu terlebih dahulu. Justru jadi penasaran saat terdengar bunyi pecahan beling berikut teriakan Elena. Mereka lantas berbondong-bondong untuk melihat apa yang terjadi. Beruntung pintu tidak tertutup rapat sehingga mereka bisa merangsek masuk. Setibanya di dalam, mata mereka terbelalak saya melihat Riko dan Hasta terkapar dengan bersimbah darah. Mereka pun segera menghubungi polisi dan ambulans untuk segera ke sana. Tampak Elena histeris melihat anaknya terkulai tak berdaya. Andrian dan Nurlela yang turut mengejar pun tak kalah syok saat melihat Hasta dan Riko yang sama terkapar tak berdaya. Tenang, Mbak, Riko pasti baik saja. Andrian berusaha menenangkan. Sakit di tubuhnya akibat perkelahian dengan Hasta tak ia pedulikan sebab yang terpenting saat ini adalah keselamatan keponakannya. Sementara Nurlela wajahnya pun sudah pucat pasi. Melihat darah mengalir membasahi lantai membuat kinerja jantungnya naik berkali-kali lipat. Hingga akhirnya ia pun tiba pingsan. Andrian yang melihat itu jelas terkejut. Mama, pekik Andrian. Marisa dan Pak Priambodo yang melihat itu pun memanfaatkannya untuk kabur. Diam mereka mengambil barang.
barang apa saja yang bisa mereka ambil. Lalu mereka pun kabur melalui pintu samping. Tak lupa Marisa juga membawa Tania. Hasta, Riko, dan Nurlela akhirnya dibawa pihak medis ke rumah sakit dengan ambulans. Namun baru saja Elena dan Andrian hendak ikut masuk, mereka justru dihentikan polisi. Mereka diminta untuk memberikan keterangan mengenai apa yang sudah terjadi. Jelas saja Elena syok sebab ia sadar kalau ialah yang sudah membuat Hasta celaka. Berita peristiwa yang terjadi di kediaman Nurlela pun akhirnya viral. Bukan hanya di sosial media, tapi juga di berita nasional. Hasta meninggal beberapa saat setelah tiba di rumah sakit. Sementara Riko ternyata sudah lebih dulu menghembuskan nafasnya sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Elena ditangkap karena sudah menghilangkan nyawa Hasta. Nurlela terkena serangan jantung. Andrian terlihat benar kacau saat ini. Semua gara perempuan iblis itu. Menyesal aku mengenalnya, menyesal aku menikahinya. Dia memang sumber malapetaka. Dia sudah menghancurkan rumah tanggaku. Kini dia juga sudah menghancurkan keluargaku. Dia memang manusia iblis, bajing. Geram Andrian yang menganggap segala yang terjadi merupakan kesalahan Marisa. Ia tidak menyadari kalau segala yang terjadi pun merupakan kesalahan ia dan keluarganya. Tak ada yang benar-benar dan tak ada juga yang benar salah. Yaya yang melihat berita tersebut di kantornya cukup terperanjat. Ia tidak menyangka dalam satu malam, keluarga Andrian bisa luluh lantak seperti itu. Astagfirullahaladzim, ucap Yaya setelah menonton berita penangkapan Elena. Padahal ia sedang kehilangan, tapi belum sempat ia melihat wajah terakhir anaknya, ia sudah harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Ternyata nggak butuh waktu lama, orang jahat akan segera menuai hasil. Mereka terlalu sombong dan serakah. Jadi nikmati tuh menantu, ipar, dan istri kesayangannya. Dikasih berlian malah milih batu cadas, rasain. Cibir Alifa yang saat itu ikut menonton berita. Hus, nggak baik bilang begitu, sergah Yaya. Tapi kamu seneng, kan? Seneng kenapa? Soalnya mantan kamu sama keluarga besarnya yang toksik itu akhirnya kena karma juga. Yaya mengedikkan bahu, entah harus merasa senang atau sedih. Nyatanya apa yang terjadi merupakan buah perbuatan mereka sendiri. Yaya kembali menonton televisi. Ia melihat Elena mengamuk saat hendak ditangkap. Apalagi ia masih ingin melihat kondisi anaknya. Dalam 1x24 jam, akhirnya polisi sudah mengetahui kronologis kejadian. Berita itu benar viral sebab yang menjadi dalang kehancuran keluarga itu adalah Marisa. Yang ternyata menjadi selingkuhan ayah mertua dan kakak iparnya sendiri. Marisa yang melihat pemberitaan itu jelas saja kesal. Untung saja ia tidak dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Karena yang menjadi kasus utama adalah pembunuhan yang dilakukan Elena pada Hasta dan kematian Riko. Sayang, kapan aku bisa keluar dari sini? Marisa mengeluh dengan Pak Priambodo sebab sudah beberapa hari berlalu.
Tapi ia tak kunjung diizinkan keluar rumah. Kini Marisa dan Pak Priambodo menyewa sebuah rumah yang tidak begitu besar untuk mereka tempati berdua. Kau sabar saja, tunggu sampai kondisi memungkinkan. Kau tahu, kan, wajahmu kini sedang berada di mana. Bagaimana kalau mereka tiba menyerangmu? Tanya Pak Priambodo. Marisa menghembuskan nafas pasrah. Apa yang laki itu katakan ada benarnya juga. Akhirnya, Marisa pun pasrah hanya tinggal di dalam rumah seharian. Sementara Pak Priambodo masih bisa melenggang santai keluar. Semenjak mengetahui kematian sang anak, mental Elena terganggu. Alhasil, ia bukannya dipenjara, tetapi justru dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Sementara Nurlela, yang syok dengan kehancuran keluarganya mengalami stroke, tubuhnya mati sebelah. Alhasil, ia tidak bisa kemana selain terpaku di atas ranjang. Nurlela hanya bisa menangis dan menangis. Keluarganya hancur, suaminya pergi dengan menantunya. Suami anaknya dan cucunya meninggal, sementara putrinya masuk rumah sakit jiwa. Lalu dirinya hanya bisa berbaring karena stroke yang dialaminya. Rumah yang biasanya ramai, seketika sepi bagai di kuburan sebab penghuni rumah itu tinggal ia, Andrian, dan seorang pembantu rumah tangga. Hahu, hiu, ujar Nurlela yang berusaha untuk bicara. Namun bibirnya tetap saja sulit untuk digerakkan, alhasil hanya kata itu yang keluar. Bibi sampai kebingungan setengah mati untuk menerjemahkan kata-katanya. Setelah beberapa kali tebakan, akhirnya Bibi tahu apa yang Nurlela inginkan. Nyonya haus, Nurlela mengangguk pelan. Akhirnya, makanya, jadi orang itu jangan songong dan sombong. Apa Nyonya sadar? Nyonya selama ini sudah sering menyakiti hati orang lain. Yang paling Bibi ingat tuh sama Non Yaya. Padahal dia perempuan baik loh. Nyonya seharusnya merasa beruntung mendapatkan menantu seperti Non Yaya. Tapi apa yang Nyonya lakukan? Nyonya justru lebih memilih WC umum dibandingkan bidadari. Sejujurnya ya, Bibi udah tahu perbuatan kotor menantu kesayangan Nyonya itu sama Pak Bodo dan Mas Hasta. Tapi ya, mau ngomong, entar dikata ngibul. Kalau Bibi punya HP keren mah udah Bibi rekam tuh kegiatan WC umum buat bukti. Tapi mau bagaimana lagi, Bibi cuma punya HP jadul. Rekam malam nggak kelihatan. Yang ada entar salah, Nyonya kalau kasih gaji pas-pasan. Nggak naik, mana cukup beli HP baru. Kalau nggak mikir cari kerja susah, udah lama Bibi Riri apa itu ya, resign, iya, resign. Resign, ya, bukan rasain. Bibi terkekeh, tak sadar kalau muka Nurlela sudah keruh seperti air kobokan. Bukan hanya Nurlela, Andrian yang mendengar kata Bibi dari ambang pintu pun wajahnya tak kalah keruh. Bahkan pembantu rumah tangganya saja bisa menjuluki Marisa sebagai WC umum. Ya, Andrian akui Marisa tak lebih seperti WC umum. Bagaimana tidak? Bahkan semua laki yang ada di dalam rumahnya saja bisa memakainya sesuka hati tanpa perlu ada ikatan apa.
Belum lagi Jamie. Entah berapa banyak laki yang sudah menumpang buang lendir pada perempuan yang masih berstatus istrinya itu. Malam itu memang Andrian belum sempat menceraikannya. Bersambung.